Akhirnya, setelah menunggu sekian purnama, Mercedes memastikan susunan pembalapnya untuk musim depan. George Russell dan Kimi Antonelli secara resmi dipertahankan untuk balapan di Mercedes pada 2026, yang sekaligus akhiri penantian kepastian dari kedua pembalapnya tersebut. Baik Russell dan Antonelli sebenarnya sudah dipastikan bakal bertahan untuk musim berikutnya, karena Mercedes jelas tidak punya pilihan selain pertahankan mereka berdua. Namun lamanya proses negosiasi dan Toto Wolff yang dikenal hobi menunggu ulur-ulur waktu membuat banyak spekulasi berkembang di media. Meski sudah dipastikan, pengumuman kontrak baru duo Mercedes tetaplah mengundang perhatian terkait durasi yang diberikan. Antonelli cuma diperpanjang setahun saja, sebelum kemudian dievaluasi kembali pada akhir 2026. Sementara Russell di pengumuman resmi hanya disebut membalap di Mercedes untuk 2026 saja. Meski menurut beberapa sumber media kredibel, kontrak Russell sebenarnya adalah sampai musim 2027 mendatang. Bisa jadi dia diberikan kontrak 1+1, atau dengan kata lain kontrak yang saat ini berlaku secara valid adalah sampai 2026 saja. Kemudian Russell punya opsi untuk menambah durasinya untuk 2027, dengan syarat dan ketentuan berlaku. Bisa dibilang cukup mirip dengan kontrak Lewis Hamilton sebelum pindah ke Ferrari. Hal ini tentu bakal jadi pertanda kalau pasar pembalap untuk 2027 bakal sangat panas karena bersamaan dengan tahun perdana penerapan regulasi baru yang penuh tanda tanya. Banyak pembalap yang kontraknya habis musim depan ataupun memiliki klausul untuk pindah di akhir 2026 jika timnya tak kompetitif di bawah regulasi baru. Namun di kasus Mercedes, kedua pembalapnya masih digantung bukan karena faktor performa tim, melainkan karena adanya faktor pembalap eksternal yang masih dilirik oleh Toto Wolff. Siapa lagi kalau bukan Max Verstappen. Kontraknya di Red Bull memang masih sampai 2028. Namun masa depannya bakal ditentukan dari regulasi baru seperti apa, karena terdapat klausul exit jika performanya tak sesuai harapan. Mercedes tahun depan diprediksi akan kembali kompetitif dengan pengembangan mesin yang selangkah lebih maju dari pabrikan lain. Jika mereka punya mobil yang mampu bersaing dalam perebutan gelar juara, Toto Wolff punya nilai lebih yang bisa ditawarkan untuk sekali lagi mengutak-atik susunan pembalapnya dengan berikan ruang kepada Verstappen. Pertanyaan utamanya masih sama, jika Toto masih kepincut dengan Verstappen, maka siapa yang akan dikorbankan, Russell atau Antonelli? Musim depan seluruh mata akan tertuju pada George Russell karena statusnya sekarang sebagai pembalap leader. Maka andai saja Mercedes benar-benar kompetitif, maka dia harus bisa manfaatkan kesempatannya sebaik mungkin. Performanya musim ini sudah tergolong bagus dan layak diberikan tempat sebagai salah satu pembalap kelas kakap di F1. 3 kemenangan terakhirnya di F1 dari Las Vegas, Kanada, dan Singapura berhasil diraih secara merit yang menunjukkan kematangannya sebagai pembalap papan atas. Namun dari perpanjangan kontraknya bersama Mercedes, jelas kalau Toto Wolff ingin Russell menjawab sesuatu yang selama ini diragukan olehnya, yaitu bisakah Russell menjadi pembalap yang antarkan Mercedes meraih gelar juara kembali jika kesempatan itu tiba pada musim 2026 nanti. Toto Wolff tahu kalau timnya diproyeksikan punya keunggulan tahun depan dan bisa saja mengulangi dominasi pada awal-awal era hybrid. Oleh karena itu, Russell hanya diberi kontrak jangka pendek sebagai pembuktian kalau semua investasi yang dikeluarkan Mercedes kepadanya sejak akademi memang berhasil hasilkan pembalap juara. Sejak awal seperti yang kami bahas di video-video sebelumnya, ada rasa kurang yakin di benak Toto Wolff terhadap kapabilitas Russell untuk jadi ujung tombak dalam perburuan gelar. Secara kualitas memang Russell bisa disetarakan dengan talenta seperti Charles Leclerc, Oscar Piastri, dan Lando Norris. Tapi jika dibandingkan dengan Max Verstappen yang sudah terbukti dengan 4 gelarnya, tentu Russell butuh pembuktian kepada Toto Wolff kalau dia mampu melakukan hal yang sama. Secara mentalitas, Russell memang sempat goyah di awal-awal karirnya bersama Mercedes, terutama di musim 2023 di mana ia cukup rentan buat kesalahan. Tapi, sebagai pembalap yang pernah dilabeli sebagai wonderkid karena juara GP3 dan F2 secara beruntun, mentalitas juara itu bisa ia munculkan lagi dalam 2 tahun terakhir. Eksekusinya makin klinis, dan ketika kesempatan dapat mobil kompetitif datang, Russell mampu manfaatkan itu dengan baik. 3 kemenangan terakhirnya didapat dari pole position yang ia konversi dengan sempurna, yang setidaknya sudah menunjukkan perkembangan signifikan dari tahun-tahun sebelumnya. Russell juga tidak gentar ketika berhadapan dengan Verstappen. Terutama di depan media, dia berani meladeni komentar-komentar pembalap Belanda tersebut dan punya nyali untuk lakukan konfrontasi.
Talenta dan mentalitas itu sudah dia miliki. Namun apakah Russell bisa pertahankan level performa tersebut sepanjang musim ketika dapat mobil kompetitif untuk rebutan gelar? Inilah yang dicari jawabannya oleh Toto Wolff. Tidak semua pembalap yang sebelumnya kencang dengan mobil mediocre bisa tampilkan performa yang sama ketika punya mobil tercepat. Contohnya saja Lando Norris yang keteteran dengan beban mental ketika dapatkan mobil sekelas papan atas di McLaren, atau Charles Leclerc pada 2022. Kualitas juara itulah yang dicari oleh Toto Wolff dari George Russell, yang bakal menentukan apakah dia memutuskan mempertahankannya atau tetap merekrut Verstappen. Kontrak jangka pendek meski kurang layak disematkan kepada Russell, tapi sisi positifnya adalah dia punya banyak opsi jika diharuskan ganti tim untuk 2027. Dengan usianya yang masih matang, masih ada peluang untuk tukar guling ke Red Bull atau pindah ke Aston Martin jika memungkinkan. Situasi lebih sulit bakal dihadapi oleh Kimi Antonelli yang cuma diperpanjang setahun. Antonelli musim depan harus buktikan diri kalau dia layak berada di papan atas setelah 1 tahun masa adaptasi yang penuh momen naik turun. Sebenarnya sudah jadi kebiasaan bagi Toto Wolff untuk berikan kontrak berdurasi setahun bagi pembalap keduanya. Sama seperti Valtteri Bottas yang selalu dikontrak tahunan dulu. Tujuannya adalah untuk menjaga level persaingan bagi pembalap kedua agar tetap berikan performa terbaik di setiap balapannya. Seperti Bottas yang mampu selalu lolos sesi Q3 selama balapan di Mercedes. Sistem yang sama diterapkan kepada Antonelli dengan cuma memperpanjang kontraknya selama setahun. Sisi negatifnya adalah Antonelli tidak akan merasa tenang karena kontraknya hanya berdurasi setahun saja, dan dia harus buktikan kualitasnya tahun depan. Kemampuan Kimi dalam handle tekanan bakal diuji lagi tahun depan, namun dengan beban yang lebih berat, karena ancamannya adalah didepak dari tim. Tahun ini Mercedes tak punya pilihan selain mempertahankannya, tapi 2026 jelas berbeda, karena ada opsi Verstappen yang bisa menggantikannya. Apalagi andai Russell berhasil meraih gelar, ada peluang bagi Antonelli untuk diganti oleh Verstappen. Meskipun kami belum melihat Toto Wolff mau ambil resiko sebesar itu. Pengalamannya handle duet Hamilton dan Rosberg mungkin buat Toto berpikir 2 kali jika ingin memasangkan duet pembalap Alfa. Apalagi mengingat sejarah Verstappen dan Russell yang sempat terlibat konfrontasi di GP Qatar sampai Abu Dhabi musim lalu. Tentu langkah yang sangat riskan jika memasangkan mereka berdua. Perbedaan karakter keduanya juga bagaikan langit dan bumi, di mana Verstappen sangat frontal, sementara Russell lebih jaga image atau classy. Namun jika Toto berani ambil resiko, maka Antonelli bakal jadi pembalap yang berpotensi diganti kalau orientasi Mercedes adalah performa atau kekuatan susunan pembalap. Russell juga terbuka terhadap siapapun yang menjadi rekan setimnya, bahkan jika dia adalah Max Verstappen sekalipun. Yang jelas salah satu antara Russell dan Antonelli akan dikorbankan bila terdapat kemungkinan bagi Toto untuk bajak Verstappen dari Red Bull, yang merupakan penebusan masa lalunya. Dari cara perpanjang kontrak kemarin sudah sangat terlihat apa niat sebenarnya bagi Toto Wolff, yaitu dia ingin memperlihatkan kalau dia masih menyisakan ruang bagi Verstappen untuk 2027. Toto ingin memiliki pembalap kaliber juara dunia lagi, utamanya setelah kehilangan Lewis Hamilton. Satu-satunya yang bisa mengubah niat Toto Wolff adalah George Russell untuk menjawab pertanyaan apakah dia bisa mengembalikan DNA juara itu ke Mercedes dan membuktikan kalau tim tidak butuh sosok Verstappen untuk kembali jadi tim yang ditakuti. Masalahnya, skenario yang paling mungkin terjadi adalah Mercedes akan selalu mengusahakan Verstappen, tidak peduli sekecil atau semustahil apapun kemungkinannya. Sekian video dari kami, jangan lupa beri like dan subscribe untuk konten F1 lainnya.